ketemu lagi di dalam program Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Pemirsa INTV dimanapun berada, hari ini istimewa karena program Klinik Hukum akan mencoba untuk mengulik problematika besar di dalam salah satu profesi hukum, yaitu advokat. Dan kebetulan hari ini itu sudah hadir para narasumber yang kompeten, dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang luar biasa diskusi hari ini 30 menit ke depan, dan perlu saya sapa terlebih dahulu. Yang sebelah kiri saya, Bang Saur. Selamat siang, Bang Saur. Selamat siang, Mas Karman. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, pasti INTV dimanapun berada pasti kenal dengan Bang Saur, ini narasumber nasional. Dan yang sebelah saya ini juga tak asing lagi, Sekjen Pradi LBA, Bang Imam Hidayat. Apa kabar, Bang Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus. Masih konsentrasi untuk penegakan hukum di advokatnya. Ya. Dan yang ketiga narasumber INTV itu adalah Ketua DPC Pradi Semarang, Mas Broto Hastono. Mas Broto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita 30 menit ke depan akan mengupas soal problematika advokat, dan kalau kemudian kita ikuti rancangan undang-undang advokat itu sudah masuk di prolegnas 3 kali ya, yang terakhir sampai 2024. Cuma sayangnya itu bukan menjadi prolegnas prioritas, tapi ini menjadi penting apakah perlu didorong atau tidak. Maka saya berikan kesempatan kepada Mas Broto Hastono untuk cerita sedikit soal bagaimana problematika advokat. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana ketika klien bilang terlantarkan, atau kemudian bagaimana ketika advokat itu melakukan pelanggaran etik, pelanggaran pidana, apakah memang situasinya ada semacam ini? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dan juga membuka wawasan kita semua. Sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, jelas disebutkan bahwa advokat itu statusnya adalah sebagai seorang penegak hukum, di mana advokat itu dari penegakan hukum di Indonesia itu posisinya sama dan sederajat dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, juga hakim. Namun demikian, yang unik, advokat itu adalah seorang penegak hukum yang bebas dan mandiri, dalam arti tidak terikat dalam suatu instansi. Nah, ini di dalam perkembangannya menurut saya menimbulkan banyak sekali permasalahan apabila saya petakan itu ada 3. Yang pertama masalah keorganisasian, yang kedua mengenai masalah standarisasi pendidikan, yang ketiga tentang pelaksanaan profesi advokat itu sendiri. Yang pertama mengenai masalah organisasi. Organisasi saat ini berkembang sangat banyak. Tentu saja apabila kita perbandingkan dengan undang-undang advokat yang jelas mengatakan bahwa organisasi advokat adalah satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh undang-undang ini, berdasar undang-undang ini. Namun pada kenyataannya di masyarakat apabila saya mengadakan penelitian itu lebih dari 100 organisasi profesi sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah standarisasi pendidikan advokat itu sendiri. Saat ini organisasi advokat yang begitu banyak itu sebagian besar mengadakan juga pendidikan advokat. Nah, pendidikan advokatnya macam seperti apa, bagaimana kurikulumnya seperti apa, itu belum terstandarisasi secara nasional, sehingga setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri-sendiri. Bahkan saya melihat juga ada yang menyematkan gelar advokat di depannya, padahal itu ada gelar profesi, dan itu juga atas kebijakan dari organisasi itu sendiri. Jadi grade ujian, grade kelulusannya juga berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Jadi satu pertanyaan ini Mas Broto sebagai Ketua DPC, apakah hasil pengamatan, hasil riset nih kandidat Dr. Mas Broto ini menemukan apakah kemudian terjadi bentuk-bentuk pelanggaran etik, bentuk pelanggaran pidana oleh praktik-praktik suap misalnya? Jadi seperti ini saya lanjutkan yang ketiga tentang pelaksanaan profesi itu sendiri. Pelaksanaan profesi apabila kita melihat kepada undang-undang advokat itu kan ada standar of conduct. Jadi standar perilaku dari advokat sendiri yang terikat dalam etik profesi. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, mengingat
ketika masyarakat pencari jasa yang menggunakan advokat sebagai pemberi jasa hukum dirugikan, lantas kemana dia akan mengadu? Ini memang diatur diadu ke organisasi profesi. Seperti kita di Pradi ya, ada tahapan-tahapan untuk menentukan advokat ini apakah memang dia bersalah atau tidak sehingga mendapatkan saksi organisasi profesi itu sendiri. Tapi cilakanya saat ini dengan organisasi yang sedemikian banyak tidak menutup kemungkinan misalkan advokat A dilaporkan ke organisasi induknya, dinyatakan dia bersalah, dia bisa pindah loh. Jadi kutu loncat. Jadi kutu loncat. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri dan merupakan fenomena mau tidak mau, saya yakin di pusat maupun di daerah terjadi hal yang sama. Menjadi PR kita bersama itu Mas Karma. Baik, catatannya adalah banyak terjadi kutu loncat, melanggar etik di sini, melakukan pidana di sini, pindah organisasi sebelah. Iya. Ini problematika. Nah, saya bergeser nih Pak Sekjen, dengan faktual problematika organisasi profesi, ada pelanggaran etik, ada pelanggaran pidana, praktik suap dan segala macamnya. Kita pengen tahu apakah hal yang membedakan di dalam Undang-Undang 18 2003 tentang advokat dan juga RUU itu perbedaannya di mana? Apakah mampu menjawab problematika yang Mas Ketua DPC tadi sampaikan, Pak Sekjen? Ya, terima kasih Mas Karman. Ya, kalau kita apa dikatakan dari Mas Ketua Mas Broto tadi itu sebagai implikasi ketika suatu undang-undang itu dilahirkan dengan tidak sempurna dalam tanda kutip ya. Karena di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tidak secara clear dinyatakan itu wadah tunggal, tapi wadah profesi ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang zaman Orde Lama itu sudah ada single bar bernama Pradi. Ternyata nggak tahan lama. Di Orde Baru ada namanya IKADI sebagai bentuk single bar, itu juga nggak bertahan lama ya toh. Kemudian di Orde Reformasi hanya bertahan 10 tahun. Pradi kemudian pecah 3 dan sekarang berkembang, Mas Broto tadi menyampaikan sudah hampir 100. Artinya apa yang dinyatakan? Saya melihat bahwa pembuat undang-undang ini tidak serius merumuskan bentuk organisasi yang cocok dan pas untuk advokat di Indonesia. Karena kita tahu advokat di Indonesia ini di dunia bentuknya itu ada 3, single, kemudian multi, kemudian federatif. Nah, apakah kemudian dengan melihat sosiologi, kemudian keadaan demografi di Indonesia, yang paling cocok mana? Kalau saya mengambil kesimpulan, federasi. Ya, jadi kalau single bar itu dari ujung sampai hilir, hulu sampai hilir dikendalikan satu orang, itu rawan abuse of power. Artinya banyak penyalahgunaan nanti kita takutkan, dan sudah terbukti Orde Lama Pradin, Orde Baru Ikadin, Orde Reformasi Pradi, ternyata bubar semua, pecah semua. Kalau kemudian multibar tanpa terkontrol dalam suatu sistem yang kemudian bisa meregulasi standar tidak ada, itu juga liar. Dan saya lihat itu di dunia hampir nggak ada yang menerapkan sistem multibar yang betul-betul multibar. Seperti di Malaysia itu kan orang mengatakan ini Malaysia Bar Association-nya kan multibar. Ternyata karena keadaan geografinya yang berbeda. Jadi Bar Association di wilayah ini pakailah A, ini pakai B, tapi tetap nanti mengacu ke tingkat nasional. Nah, kalau di Indonesia di dalam prolegnas itu sudah dicantumkan bahwa nanti seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona, itu ada semacam konsorsium. Jadi di bawah itu bolehlah banyak, kemudian OA dari advokat, ketua umum, kemudian tetapi untuk standar etik dan kehormatannya itu ada satu. Jadi gini Bang Gawan, kedepannya ya harapan kita itu organisasi advokat di Indonesia itu berbentuk federasi. Katakan kalau ada pelanggaran etik seperti Mas Broto tadi nyatakan, dipecat dari OA1 lari ke OAB lah. Kemudian karena sistem peradilan Dewan Kehormatan ini kan ada 2 tingkatan. Tingkat pertama itu di wilayah provinsi, kemudian tingkat banding, dan terakhir itu di pusat. Jadi nanti itu konsepnya yang kita harapkan dan juga kita sudah sampaikan di dalam RUU Advokat itu, bahwa nanti di tingkat pertama itu masing-masing organisasi akan menyidangkan ada aduan etik oleh anggotanya. Kemudian di tingkat banding ada semacam DAN atau DAI, Dewan Advokat Indonesia, untuk tingkat banding. Jadi begitu disanksi, sanksinya kan ada 3 itu.
sanksi teguran, teguran keras, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap itu kemudian tidak bisa beralih ke organisasi yang lain. Kuncinya adalah memaknai single bar itu bukan dalam konteks sebuah satu organisasi, tetapi di dalam konteks bagaimana menyatukan lintas organisasi profesi dalam konteks standarisasi pendidikan, dalam konteks mekanisme komplain klien, termasuk sanksi terhadap organisasi terhadap advokat ini. Oke, itu catatan pentingnya. Kita akan break sejenak, ada yang lewat berikut ini. Mas. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Ya, kita kembali ke program klinik hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Sekarang saya bergeser ke Bang Saud. Bang Saud tadi banyak catatan yang menurut saya penting ini ke depan, bahwa profesi advokat ini menjadi sesuatu yang unsur penegak hukum. Artinya ketika ini menjadi unsur penegak hukum, maka jangan kemudian menyebabkan problematika hukum, kan begitu Bang. Nah, Bang Saud, pertanyaannya adalah apa kira-kira yang kemudian mampu tadi sudah disampaikan Bang Imam adalah di dalam konteks RUU advokat. Nah, kita ingin tahu nih Bang Saud, secara teknis mungkin ya, tadi disampaikan pilihannya adalah single bar, tetapi dalam konteks menyatukan perspektif mengenai standarisasi, sanksi terhadap advokat di lintas organisasi. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Kalau di dalam konteks RUU ini mengatur hal-hal yang tantangan menyatukan berbagai lintas organisasi profesi. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, Mas Karman, menurut saya hal yang juga fundamental. Setidaknya kita bicara konsep dulu. Untuk tegaknya katakanlah suatu hukum, setidaknya ada 3 aspek yang harus kita amati. Ada aturan, kemudian ada budaya, dan penegak hukumnya. Nah, mari kita fokuskan soal RUU advokat ini. Sekira pertarungan fundamental ke depan, atau setidaknya kita bicara ke sekarang ini kan organisasi advokat itu masih jalan. Artinya kita tidak bisa nafikan juga, kita berbicara RUU, apalagi belum masuk ya di Prolegnas tahun 2024, tetapi organisasi ini atau profesi ini kan tidak berhenti. Nah, menurut saya kendala fundamental, saya kira kita sudah bicara tadi, Pak Sekjen sudah ngomong kalau soal katakanlah sejarah single bar itu kelihatannya sesuatu yang mustahil, kecuali kita bicara misalnya standarisasi profesi, soal kode etik dan lain-lain. Nah, menurut saya sesungguhnya problematik yang paling fundamental bukan saja nanti RUU advokat. Saya kira dari 3 aspek itu adalah perilaku advokat itu sendiri. Saya selalu mengacu Prof. Sacito mengatakan kalau kita rumuskan sesungguhnya kita nggak usah suruh. Sebenarnya kita terpaku susah sekali. Sebenarnya itu bicara soal perilaku gitu. You mau apapun nanti RUU yang kita mau baru, tetapi kalau kita advokat ini adalah advokat kerdil, tidak sesuai dengan yang kita hadiri tadi, sumpah sebagai seorang advokat. Saya tadi sumpah itu direkam oleh Sekjen, oleh Mas Imam. Saya merinding atau setiap saya senang kalau diminta untuk mendampingi atau melantik seorang advokat. Tidak ada, saya kira, seorang profesi atau satu profesi yang paling sempurna dari sumpah seorang advokat. Di sana diajak seorang advokat, bukan saja dia konsen soal menegak hukum dan keadilan, perilakunya harus terjaga. Jangankan dia melakukan suap, menjanjikan sesuatu pun tidak bisa.
Bayangkan, dia wajib untuk mengucapkan sumpah. Dia bilang, Anda boleh bersumpah di depan kami, tapi ingat ada saksi, yaitu Tuhan menyaksikan Anda. Maksud saya Pak Karman, ini yang saya kira kelak yang kita harus sadarkan advokat yang sekarang ini sedang menjalankan profesinya. Kemudian juga RUU yang nanti juga saya kira mau kita lakukan. Pasti, seperti Mas Imam tadi Bang, waktu Abang lulus sumpah, isinya sama nggak? Sama, saya bilang. Saya kira ini juga sesuatu yang sangat fundamental juga nanti untuk seorang advokat. Nah, oleh karena itu menurut saya, seorang advokat itu ketika dia taat menjalankan sumpahnya dan dia menjalankan dalam profesi, dia terikat kode etik. Mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Luhut, dia akan menjadi seorang negarawan. Makanya kalau dibilang seorang advokat ada the guardian of constitution. Orang mengatakan secara wasana Indonesia berbentuk demokrasi. Tetapi kalau kita orang hukum kan, kita di mana Indonesia itu ada? Ya toh, di konstitusi kita. Negara Indonesia berbentuk republik. Kemudian negara bentuk kita negara hukum. Artinya adalah salah satu tugas yang terpenting, yang paling mulia, seperti tadi Mas Broto bilang, advokat sebagai penegak hukum. Hari-hari kita adalah mendemonstrasikan bagaimana hukum itu supaya ditegakkan. Makanya saya kemarin tuh, saya lebih baik tidak populer, harus saya katakan lagi melalui media yang sangat mulia ini. Bagi saya jelas, lebih baik seorang begal, ya karena dia tidak sekolah, dia perlu makan, daripada seorang advokat telah belajar, telah disumpah, tapi masih melakukan suap menyuap. Gitu. Bagi saya selalu bilang, lebih baik anak-anak yang saya angkat itu benci sama saya, tetapi saya mewariskan mereka hal yang paling penting dalam pekerjaan. Makanya disebut sebagai advokat itu adalah official nobility. Ketua pengadilan tinggi tadi, stressing. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang yang tidak mampu. Tolong, ini juga harus dibela mereka. Coba bayangkan, di kode etik kita tidak bisa mengurangi standar pelayanan kita kepada orang yang tidak berbayar. Profesi apa yang seperti ini? Nah, oleh karena itu Mas Karman, soal kita udah sepakat tadi dua narsum. Saya kira kalau katakanlah single bar tidak mungkin, makanya saya kemarin pertemuan di organisasi advokat, bisa nggak sebelum katakanlah single bar RUU itu, faktanya kan kita ini sudah tidak lagi single bar. Bisa nggak hari-hari ini kita sudah mulai konsolidasi, kita sudah duduk bareng, ya toh? Jangan misalnya Hotman Paris, katakanlah disanksi di Pradi, loncat dia kepada organisasi yang lain. Ini kan sangat menciderai. Atau ada orang advokat sudah divonis, kemudian seorang narapidana untuk nyuap menyuap, kemudian masih praktek gitu. Nah, saya kira ini harus kita kritisi, sehingga advokat sebagai profesi yang mulia. Kalau saya mengatakan, minta maaf ini, boleh loh, saya agak sombong sedikit. Saya mengatakan pasal 5, advokat sebagai penegak hukum, kita setingkat di atas penegak hukum yang lain. Alasan saya Mas Karman sederhana. Sampai kita dapat predikat penegak hukum di sumpah advokat itu kita biaya dewe, kita bayar sendiri. PKPA bayar sendiri. Ujian bayar sendiri, kemudian pelantikan bayar sendiri. Tapi seorang jaksa, seorang hakim, ketika dia sekolah sudah dibiayai. Oleh karena itu saya kira ini yang saya selalu, kalau saya tampil ke pengadilan kemanapun, di pundak saya mengatakan, saya ini kalau katakanlah ada simbol-simbol, katakanlah ada rekan kita penegak hukum, polisi bintang 4, seorang advokat itu pantas dia mengenakan bintang 5. Ketika kita tidak ada klien kita, negara tidak pernah membantu kita, tidak bisa kita pakai karena saya mengadvokasi KPK nggak dibayar, anak saya tertunda mau sekolah, itu tidak laku. Nah, oleh karena itu saya kira supaya tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sekarang saya kira kita harus juga saling mendukung satu dengan yang lain. Organisasi advokat sudah harus sekarang berundi. Jangan tuduh orang lain yang menghinakan profesi kita, kita sendirilah sebenarnya tidak menghargai. Ada orang misalnya PKPA, tidak pendidikan, tetapi Anda lantik.
Anda adalah orang paling berdosa, Anda adalah orang merusak orang untuk memberi dia predikat advokat, tetapi Anda kemudian tidak mempersiapkan. Nah, perilaku-perilaku seperti ini menurut saya lebih baik kita otokritik ke diri kita, sehingga advokat itu nanti dihargai, karena emang mereka mendemonstrasikan sumpah advokat secara kode etik yang diwajibkan mereka lakukan, sehingga betul-betul kita tampil di publik, betul-betul dihormati karena kerja-kerja kita dan peran-peran kita, gitu loh Mas. Ada pengakuan kita profesi advokat sebagai penegak hukum, ada komitmen, tantangan komitmen lintas ketua organisasi profesi untuk kemudian sama-sama kita mencari jalan terbaik untuk mewujudkan keadilan tentu dengan peran-peran kerja advokat. Pemirsa IMTV, kita rehat sejenak karena ada yang mau lewat berikut ini. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemes. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Sianta Top, rasanya pasti top. Ya, terima kasih pemirsa IMTV masih setia dengan program Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Kita geser ke Bang Imam. Bang Imam tadi disampaikan tantangan besar itu adalah komitmen semua ketua organisasi profesi untuk kemudian sama-sama mewujudkan dalam satu rangkaian, satu bingkai begitu ya, bagaimana menyamakan standar profesi, bagaimana kemudian mekanisme di dalam dugaan-dugaan pelanggaran etik maupun pidana oleh profesi advokat. Nah, pertanyaannya Bang Imam, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menyatukan komitmen semua lintas organisasi profesi, dan di mana sih sebenarnya peran negara atau peran pemerintah di dalam konteks ini ya, menyamakan komitmen gitu. Kira-kira begitu Bang Imam. Ya, jadi begini, berdasarkan apa yang sudah terjadi ya, dengan melihat keadaan seperti ini, ketika organisasi advokat tumbuh dengan begitu pesat, muncullah ketua umum yang baru. Pasca Pradi itu pecah di tahun 2015 ya, Munas 2 Pradi di Makassar. Sebenarnya pemerintah itu sudah memfasilitasi ya toh, dengan mengundang paling tidak 3 Pradi dulu diundang untuk kemudian mereka bisa merangkai, mewujudkan bagaimana kemudian bisa bersatu. Khususnya Pradi dulu, baru nanti organisasi yang tumbuh setelah pasca Pradi pecah itu. Tapi apa? Ternyata di situ pun hanya 3 Pradi aja kita udah susah untuk menyatukan. Terutama mengenai bagaimana sistem organisasi yang pas untuk advokat di Indonesia. Ada yang bilang multibar, ada yang bilang single bar, kemudian ada yang bilang federasi, kemudian sistem pemilihannya ada yang bilang one man one vote, ada yang bilang delegasi. Dari rangkaian-rangkaian percikan-percikan itu ya, kalau menurut saya pribadi sih, karena kita berbicara nilai ya, value ya, seharusnya para ketua umum itu merendahkan dulu lah egonya masing-masing, duduk sama rendah, tapi kita berbicara kepentingan advokat ke depan. Karena apa? Di dalam salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa sebenarnya organisasi advokat itu adalah lembaga negara dalam arti yang diperluas. Mengapa bisa dikatakan sebagai lembaga negara? Prof. Jimli menambahkan bahwa advokat ini menjaga checks and balance ya, ketika para pihak ini menerapkan hukum kepada masyarakat ya. Artinya ketika kehadiran seorang advokat itu menjaga marwah bahwa negara kita ini negara hukum, tentu hak-hak seseorang yang diduga, bukan terpidana, diduga bahwa pidana itu bisa dia terima dengan sesuai dengan aturan. Begitu pentingnya ya. Ketika kemudian tidak ada standar profesi terhadap calon advokat yang kemudian diangkat menjadi advokat, lahirlah advokat-advokat bodoh ya, dalam artian kaleng-kaleng, kemudian melakukan pembelaan kepada masyarakat pencari keadilan,
kemudian bukan menyelesaikan, malah menimbulkan masalah baru. Ya. Kalau masyarakat yang rugi, ya negara yang rugi itu akhirnya. Karena negara tidak bisa menjaga marwah restartnya, karena negara kita ini bukan negara maksud negara kekuasaan. Dan disinilah harapan kita kalau memang para ketua umum itu tidak bisa menekan egonya masing-masing, ya harapan satu-satunya Komisi 3 DPR RI punya etiket baik, ya sesegeralah RUU Advokat ini menjadi prioritas, ya jangan hanya masuk prolegnas tapi tidak prioritas, ujung-ujungnya nggak pernah dibahas. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan dengan bergantinya pemerintahan ini, ya organisasi advokat bisa menjadi satu dalam arti satu kode etik, satu dewa kehormatan, terus satu standar regulasi PKPA, upah dan sumpah. Itu harapan kita semua. Oke. Pertanyaan geser Pak Ketua, kira-kira selain soal hal yang disampaikan oleh Bang Imam, kira-kira apa hal yang penting masuk di dalam rancangan undang-undang advokat? Jadi begini, William Shakespeare juga telah pernah berkata, ya, apabila ada suatu ungkapan kill all the lawyers. Jadi apabila negara ini mau jadi negara hegemoni kekuasaan maksat, memang advokat ini dianggap sebagai suatu profesi yang menghalang-halangi apabila kita ingin meraih tujuan itu. Saya yakin bahwa Indonesia bukan tujuannya untuk menjadi negara yang bersifat kekuasaan atau maksat. Nah, apabila kita memang komit dengan hal seperti ini, saya merasa bahwa memang benar advokat itu adalah profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri. Namun seperti tadi Pak Imam bilang bahwa sebetulnya advokat adalah kekuasaan peradilan yang diperluas. Mau tidak mau, aturan hukum itu sendiri jangan sampai terjadi disharmonisasi. Saya melihat bahwa aturan undang-undang induk organisasi Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 itu banyak sekali bertentangan dengan putusan-putusan peradilan dan bahkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, apabila kita ingin merubah advokat ini, ingin menjadi yang lebih baik, tata aturan ini yang menjadi rule utamanya tetap harus benar. Jangan sampai ada disharmonisasi aturan itu sendiri. Dan juga tujuan mendirikan organisasi untuk apa? Apakah itu untuk benar-benar melindungi kepentingan anggota? Adakah ada sesuatu yang diharapkan dengan mendirikan organisasi baru? Jadi seharusnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Imam itu tadi, seyogyanya para ketua umum ini bisa saling merangkul. Kita bukan berbicara organisasi lagi, tidak saatnya menyatakan mana single bar, mana multibar, tapi saatnya kita itu untuk membela kepentingan profesi yang kita cintai bersama-sama, advokat. Seperti itu, Mas. Menarik, Mas Ketua. Tapi saya perlu ke Bang Saur kembali untuk pertanyaan mengkonkretkan soal struktur dan juga substansi. Jadi kalau teorinya Friedman itu kan bagaimana struktur hukum itu bekerja, termasuk di dalamnya apakah substansi undang-undangnya mampu menjawab problematika hukum di masyarakat. Nah, pertanyaan Bang Saur itu adalah bagaimana di tingkatan struktur nih, Pak? Ini kan ada banyak lintas organisasi profesi. Ada dulu satu hal yang kebijakan Mahkamah Agung juga tidak boleh kemudian diabaikan, dan faktanya juga menyebabkan menumbuh kembangkan suburnya organisasi profesi. Kira-kira apa yang kemudian dilakukan dalam konteks struktur dan substansinya, Pak? Nah, makanya saya berharap akan tidak terjebak pendekatan legalistik gitu ya, karena dulu kan kita juga punya euforia ketika undang-undang advokat kemudian berharap misalnya bisa bersatu, kemudian ternyata sampai detik ini at least biarpun spirit daripada undang-undang nomor 18 tahun 2003 untuk menyatukan, tapi sekarang kan nggak bisa. Tapi biar bagaimanapun sebagai satu negara hukum, profesi advokat ini akan tetap jalan. Artinya dia adalah sesungguhnya satu profesi yang sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting saat ini ada semacam kerinduan dari kita masing-masing. Jadi bukan sikapnya itu reaktif, tapi proaktif. Sama dengan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Mas Karman, teman-teman di Semarang, kemudian membuat ini diskursus. Misalnya adalah awareness dari kita masing-masing, ya, tidak menuntut orang lain.
bagaimana dalam diskursus seperti ini, diskusi apakah buat seminar atau katakanlah kalau para pimpinan-pimpinan tidak bisa rundingan, kita buat diskusi-diskusi informal tentang nilai advokat, atau bahwa pentingnya kita ini menyatukan satu sikap. Tetapi saya bilang dimulai keteladan dari kita masing-masing gitu. Artinya jangan sampai kemudian kita terjebak menunggu misalnya bentuknya seperti apa, tetapi ketika kita diskursus ini atau ketika diskusi kita ini advokat ini masih jalan, ayo, yang dibutuhkan sekarang jiwa besar. Tidak kemudian kita mulai misalnya dengan katakanlah konkretnya DPC Semarang dengan segala infrastruktur yang mulai misalnya dengan kreatif punya podcast seperti ini atau model komunikasi seperti ini, mungkin buat seminar atau tidak bisa lepas antar organisasi yang lain, sifatnya individu-individu kemudian ini bergulir sehingga katakanlah kalaupun dari Semarang nanti bisa kita mulai, ini kan tidak bisa lagi kita bilang nasional kemudian dengan daerah paradigma ketika kita internet ini atau sosial media ini kan nggak bisa lagi. Nanti ibu kota kita udah pindah ke Kalimantan namanya IKN, ya toh mana lagi memaknai soal ibu kota. Nah, oleh karena itu yang sekarang dibutuhkan adalah orang yang berjiwa advokat itu sendiri, roh daripada advokat itu sendiri. Bagaimana dia sebagai penegak hukum? Seperti saya bilang tadi, sadar nggak dia bahwa dalam perjalanan dia sebagai seorang advokat di sisi lain dia mencari uang, tapi di pihak lain juga dia diwajibkan untuk menegakkan hukum, kemudian kebenaran, kemudian dan keadilan sesuai dengan sumpah dia sebagai advokat. Ini yang saya kira. Jadi kita mulai dari dengan diri kita sendiri, kalaupun pradi, kemudian dengan organisasi yang lain, ayo, sehingga kita bisa kanalisasi dengan kalau saya bilang dengan level of pengaruh kita. Jadi ada level of our concern, kita prihatin yang kita tidak bisa katakanlah berbuat apa-apa kecuali diskursus, tapi ada level pengaruh kita bisa mengeksekusi pro bono yang dilakukan Mas Sasso 13 tahun di lapangan misalnya. Bukan saja itu komitmen daripada organisasi atau profesi kita, tapi juga change of agent tentang demokrasi kita, tentang sekarang misalnya katakanlah Pilpres sekarang ini banyak yang mengatakan ini bagaimana konstitusi kita pura-puranda. Apakah kemudian advokat kemudian diam begitu saja? Saya kira kita berdosa ini juga kita harus kritisi di tengah kita sedang juga mewacanakan katakanlah revisi Undang-Undang KPK misalnya. Itu juga tidak bisa kita tinggalkan begitu aja, Mas Karna. Ya, siap Bang Saur. Satu catatan penting adalah profesi advokat, eksistensi advokat itu masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Pada satu sisi yang lain, rancangan undang-undang advokat walaupun belum masuk prolegnas prioritas, tetapi paling tidak ini menjadi salah satu ruang sarana bagaimana kemudian kita turut mendorong, bagaimana kita turut berpartisipasi dalam konteks menjaga marwah dan martabat profesi advokat. Terima kasih Bang Saur, terima kasih Bang Imam, terima kasih Bang Broto. Sampai ketemu lagi di dalam program Klinik Hukum menjawab problematika hukum masyarakat.